Halo teman-teman, di video kali ini Pak Pet bakal kolaborasi dengan Kopas atau keluarga otter Pasuruan. Berawal dari kesamaan hobi merawat otter, anggota Kopas saling dipertemukan dalam media sosial. Komunitas yang berdiri pada tanggal 1 Mei 2019 ini rutin mengadakan gathering atau kumpul-kumpul rutin 2 kali dalam sebulan. Biasanya, mereka berkumpul di beberapa tempat, yaitu di Pemandian Umbulan dan Banyu Biru pada hari Minggu, juga di alun-alun Bangil dan Pasuruan saat malam Minggu. Mereka juga sering berpetualang ke alam bebas untuk mempelajari otter langsung di habitatnya. Dan di kesempatan kali ini, mereka akan melepaskan kembali salah satu otter yang sempat mereka rescue untuk kembali ke habitatnya. Dan suatu kehormatan, Pak Pet bisa turut serta berpartisipasi dalam misi mulia ini. Aku dapat otter ini kisaran hampir 4 bulanan sudah di saya. Sudah 4 bulan. Ini saya dapat informasi dari warga, ada memberitahu bahwa ada otter yang kondisinya kejebak. Di daerah situ banyak pemburu biawak salva untuk konsumsi. Jadi otter ini kena jebak kakinya. Mungkin warga tersebut tahu kalau adanya komunitas di sini, Kopas, keluarga otter Pasuruan. Jadi dia memberitahu, saya langsung bergegas. Lihat kondisinya sangat mengenaskan. Mungkin karena karena posisinya dia itu kejebaknya di pinggir-pinggir pohon atau banyak pohon yang ranting-ranting, jadi mungkin dia memberontak. Ada sebagian matanya yang sebelah kiri atau kanan itu yang ketusuk. Cuma kondisinya sekarang sudah membaik, sudah melebar. Kalau yang pertama itu tipis banget matanya. Terus di kaki sebelah kanan, kalau nggak salah sebelah kanan itu tulangnya itu sini keluar 3. Keluar ke atas semua 3. Ini sudah turun ke bawah gini. Terus sama luka di kakinya sebelah sini itu berlubang. Alhamdulillah mungkin dia tahu kalau kita bakalan menolong dia, merawati dia. Anehnya itu kondisinya galak, tapi ketika diperban itu dia ngerasa kayak aman, tenang gitu. Dia nggak nyerang sedikit pun, enggak sama sekali. Jadi aku kayak ada ikatan lah sama dia itu, kecuali kalau aku kondisi masuk tangan. Kalau pertama-tama datang itu waduh, sudah nyenggrok gitu lah wis pokoknya. Ini karena ini pertama datang lihat kondisinya seperti itu, langkah pertama saya beli air infus untuk penyegaran di seluruh tubuhnya. Air infus, setelah air infus saya sepet itu baru saya kasih ikan. Karena ini masih liar, saya carikan kepiting sawah yuyu. Kalau di sini bilangnya yuyu itu. Yuyu setelah 1, 2 hari, 3 hari kondisinya sudah fit, karena kondisinya mungkin karena dia terjebak, dia mungkin seharian nggak makan atau nggak tahu kita berapa hari dia di alam nggak ketolong itu. Jadi kondisinya dia perutnya kosong sangat. Udah tak kasih makan, udah membaik, kondisinya fit, sudah mulai nyerang gitu. Sudah tak bawa ke dokter hewan karena kondisi seperti ini udah di luar kemampuan saya untuk merawatnya. Itu saya suntikan, kasih antibiotik, vitamin, anti rasa sakit, itu sih. Dan ini yang pengalaman yang paling berharga bagiku, luka di kakinya itu yang 3 itu aku dapat 3 ulat itu tapi sudah diambil semua. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Ini posisi sedang tidur ini.
kondisinya sudah mulai stabil. Sudah, kalau yang pertama itu dia di kandang wis diem makan, makanya pun harus ditaruh di depan mulutnya, dia nggak bisa gerak. Kalau sekarang udah bisa naik turun jalan, sudah fit sudah. Harapan dari saya dan komunitas Kopas ini, kita juga nggak sekedar untuk memelihara aja, merawat atau melihat lucunya. Ketika kita dapat seperti kondisi seperti ini, ya kita sebagai pencinta hewan nggak harus milih-milih. Kondisi apapun oternya kalian, konsultasikan dengan komunitas di Pasuruan ini, Kopas ini, kita akan cari solusinya. Halo, selamat pagi. Nah, sekarang saya selaku co-host Pak Pet Channel. Nah, sekarang alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam rangka perilisan otter yang kemarin sempat direscue. Jadi pengen tahu kayak gimana proses perilisannya, ikut kita yuk. Ayo, sebelum kita berangkat untuk perilisan otter ini, kita mari berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, kita berangkat. Kopas salam lestari. Di itu ada tupai liar, tuh kelihatan nggak? Di sini tuh masih asli banget. Hilang ya. Jadi di sini tuh semuanya tuh benar-benar masih natural ya. Tadi kita lihat ada tupai liar, terus kita juga lihat tadi ada biawak liar juga tuh. Di sini tuh kayak nggak kejamah orang sih, jadi kayaknya ya masih natural gitu, masih clear banget. Nggak ada orang mandi, nggak ada orang cuci, istilahnya nggak ada warga yang kesini gitu. Dari teman-teman komunitas Kopas ada juga yang bawa otter. Kalau yang ini jinak ya, kalau dia masih baby ada kalungnya. Oh, sepatu yang warna hijau ya. Lumut. Yo, oi. Yo, turun ke sawah. Yo, ini lanang foto lanang apa?
Bisa. Hati-hati mbak, ini mbak, licin jalannya, supaya batunya berlumut soalnya. Ini kita tinggal beberapa meter lagi sudah masuk di Sarangi. Ini masih asli mbak, apa ya? Karang taruna di sini sangat bagus, ya, sangat menjaga lingkungannya. Di sini bagus, di sini dilarang berburu membawa anjing sama senapan nggak boleh. Tapi diperbolehkan nggak? Kalau Mancing ikan, ya gitu. mancing, Selama nggak pakai alat ya. ya selama kalau pancing boleh, kalau jaring yang kecil-kecil itu nggak boleh. Terus apa, racun sama sistem itu nggak boleh. Jadi istilahnya masih menjaga populasinya. Iya, agar dia menjaga tetap- populasinya. kalau biar nggak punah gitu lah Iya. ya. Nggak habis di habitatnya. Mungkin adalah beberapa warga yang ngarit ke sawah atau cuci pakaian yang menemukan kayak otter gini. Berarti dia memang masih banyak ya di Iya. sini ya. Masih banyak. Apa namanya? Koloni otter ini kan koloni, Mbak. Heeh. Jadi satu koloni bisa sampai 10 ekor lebih. Oh, dan itu masih ditemukan di sini ya. Iya, masih di sini. Cuman Singosari. Untuk menuju ke lokasi tadi tuh medannya tuh luar biasa curam, terus tadi tuh lewat dam juga, terus lewat bebatuan yang gede-gede, terus lewat pinggiran sungai tuh, lihat kayak begini. Kita sengaja milih tempat yang benar-benar safe buat nanti otternya ya, biar dia bisa survive, biar nggak diganggu sama orang. Nah, itulah pentingnya untuk menjaga lingkungan agar tetap alami ya. Jadi biar tetap bisa ditinggalin sama hewan-hewan liar, biar nanti aduh. Cewek harus setram. Jadi biar nanti anak cucu kita tuh bisa melihat otter lah, biar lihat musang lah, biar lihat semua hewan itu ada di alam liar. Kita menikmati, hewannya juga bahagia kan. Jadi jangan ada perburuan liar ya. Awas kepala. Masih benar-benar asli ya. Alami banget. Sampai ini pohon rubuh, kayunya nggak ada yang ngambil. Kita cari sarangnya. Di sini masih banyak lubang-lubang. Nah, kita bentar sini. Ini mbak, sama lihat mbak. Ini apa ini mas? Ini adalah kotoran otter. Oh ini kotoran otter. Otter ini udah lama ini, udah kering. Ini maem yuyu kepiting sawah itu. Oh, kepiting lokal ya? Ya. Berarti ini cangkangnya lah. Cangkangnya ya, ini. Kalau dia pups itu enggak hancur soalnya. Kalau ini selalu ada sisa ini. Oh. Dan ciri khasnya otter itu kalau pups itu satu tempat ya. Oh berarti di sini semua. Iya di sini. Sekolon itu di sini. Biasanya itu ratunya duluan. Pupsnya semua itu di sini semua.
ciri khasnya di sini. Berarti di sini nih. Pernah ada koloni gitu? Iya, ada koloni. Ini udah lama dia. Udah lama. Udah lama nggak di sini nih. Berarti sekitar sini ini ada sarangnya ini. Biasanya kalau sarangnya tuh gimana sih Mas? Aku sering lihat itu kalau di alam liar itu selalu lobangnya itu pasti ada pupsnya. Oh, berarti dia di lubang gitu lah ya? Pokoknya kalau di depan lobang itu mas selalu ada pup untuk sarangnya itu. Berarti harusnya nggak jauh dari sini. Nggak tahu dari sini. Ayo kita cari. Itu lubang apa ya? Loh, ya itu. Kita lihat ya. Oh ini. Itu ini. Nah ini tapi udah lama ini nggak ditempatin. Udah lama. Soalnya kalau dia masih istilahnya 1 hari 2 hari, ciri khususnya itu, nah ini di sini ini apa ya? Tanahnya itu pasti halus, Oh. halus banget. Terus kalau masih baru, ini lebih apa ya? Kayak apa ya? Kayak sering dibuat naik itu akhirnya lebih halus, lebih mengkilat lah itu. Oh gitu, karena sering dicakarin Iya. itu kali ya. Iya. Ini otter ini bisa naik nih. Kalau otter sih kayak tikus sih mbak. Yang penting kepalanya masuk, badannya masuk itu. Gitu. Ada otter di sini otomatis pasti lubang ini untuk satu koloni gitu ya? Satu koloni. Atau mungkin lebih? Enggak, atau satu koloni Satu itu koloni benar-benar aja. Satu koloni. Ini kosong ini dalamnya ini. Berarti sebenarnya ini ya Mas ya, ini tempat yang tepat lah buat Habitat. buat nanti Ini perilisan. sama apa ya? Otter itu sarangnya nggak satu. Jadi ketika dia ketahuan orang, kemungkinan dia pindah. Tapi dia sudah mempersiapkan tempat barunya Iya, itu. tempat barunya itu. Oh, berarti sebenarnya meskipun dia tinggal di sini, tapi dia masih nyari-nyari antisipasi lah ya Iya. nanti kalau ketahuan sama orang gitu. Cuma rata-rata itu otternya itu satu daerah ini, satu sungai ini banyak sekali lubang. Entah itu lubang yang bekas pakai hewan lain atau biasanya yang bikin lubang itu tanda. Tanda itu kalau ini bisa apa ya namanya? Lupas kayak apa ya? Sama anunya landa itu. Oh. Jadi lebih banyak. Sama duri-durinya itu ya? Bukan durinya. Apa ya? Cakarnya? Giginya. Oh. Dikrikit apa ya? Dikrikitin lah kalau Jawa. Digigitin. Ini udah lama ini. Cari tempat lain yuk. Oke. Nah, jadi di sini kita sama teman-teman beristirahat sejenak ya. Tapi tadi masih ada yang jalan ke sana karena memang medannya lumayan cukup ekstrim. Jadi masih nyari. Nanti kalau misalkan udah nemu sarangnya, kita bakal panggil. Itu ada lubang itu. Sama di sana itu lubang. Sana juga lubang. Ayo, lihat ke sananya. Tadi kita kan sudah dapat satu lubang yang ada kotorannya, Kita survei lagi lebih ke sana lagi, ternyata di situ ada banyak lubang, hampir 5 lubang, dan kayaknya ada satu yang sangat bagus untuk sarang. Itu di sana itu di bawahnya pohon bambu, terus di dalamnya itu ada sumber air. Biasanya otter kalau ada sumber air itu lebih apa ya, bisa menghilangkan jejak dia itu, karena dia kalau dia masuk ke air, anjing sulit untuk deteksi baunya itu. Makanya itu nanti kita ke sana sama teman-teman dari Kopas sama Pakpet Channel, kita akan rilis sebelah sana. Nanti biar istilahnya kita sudah dapat lokasi yang strategis, karena di depannya itu ada air yang menggenang, pasti di situ ada banyak ikan, buat mandi enak. Di sini juga masih lestari. Kita akan sana nanti. Yuk, ikuti terus. Ya, ini kita dapat lubang lagi 1, 2, 3. Nggak jauh dari tempat yang kita penemuannya pupsnya tadi itu.
Nah, kalau aku sih kalau di sini ini udah lama nggak ditempatin. Kalau ini sih kemungkinan masih bisa ditempatin karena ini dari tekstur tanahnya juga masih lembab. Terus outer kalau sarangnya itu dekat air itu bisa ngilangin jejak dia itu. Nih, ada sumber air ini. Itu ada lubang saat itu. Lubang sini bisa, lubang sini bisa ini. Ini bagus karena kalau seandainya outer dia di dalam guanya itu ada sumber air, dia jarang keluar. Kita nggak tahu di dalam itu. Cuma yang pernah aku masukin itu kalau sarang outer lubangnya segini, tapi dia bisa dimasukin satu orang berdiri di dalam itu. Dan di sana ada sumber air, jadi kemungkinan dia mungkin dari sisi sana juga ada sumber makanan sama sumber airnya. Kita pilih di sini aja karena kita nggak jauh dari tempat yang kotorannya tadi. Mungkin nanti outer ini menemukan koloninya biar dia bisa berdampingan hidup, lestari, berkembang biak. Mas kita harus beraritis di sini, ini cocok kok. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan lepas di sini, semoga dia dapat koloninya dan dia dapat makanan di sini banyak dan bisa berkembang biak dan punya anak banyak di sini. Biar akan lestari di sini, biar kami dia menjadi predator utama di sini. Yuk, kita akan rilis di sini. Iya, yuk keluar yuk. Dia masih takut ini karena mungkin udah lama di saya, udah 4 bulanan. Lihat, Kira aku di keluar, oh digosok-gosok pengen keluar. Oh digosok-gosok pengen keluar. yuk keluar. Dia masih malu sama lingkungannya. Keluar yuk. Aduh. Alhamdulillah dia lari. Ini tadi udah larinya ke sini, terus entah dia mencari lubang atau tempat sembunyi, kita nggak tahu lagi udah hilang jejak. Ya semoga saja dia betah di sini menjadi rumah yang baru buat keluarganya nanti. Nah, alhamdulillah tadi itu adalah proses perilisan otter dan kami dari Pak Pet Channel sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Kopas karena kita diperbolehkan untuk berpartisipasi, knowledge baru sih buat kita. Jadi kan kita jadi tahu otter itu seperti apa. Terus ya itu tadi kan kita juga tahu alhamdulillahnya ternyata dia sehat kan setelah dirawat oleh Mas. Ya, aku yang nggak sangka dia lari ke atas tadi. Iya, ya gitu ya, kita terima kasih Ya, ya Mas. sama. Aku juga sebagai perwakilan Kopas juga berterima kasih telah ikut untuk mendokumentasikan pelepasan ini. Sangat terima kasih. Ya semoga nanti mungkin kita akan ada agenda-agenda Ya, yang siap. akan datang ya untuk Siap, kita siap. bisa bertemu lagi, silaturahim lagi. Siap. Ya pokoknya jangan lelah untuk terus belajar ya tentang hewan. Terus kami dari tim Pak Pet Channel itu mengharapkan untuk teman-teman juga marilah kita sama-sama menjaga lingkungan gitu ya, menjaga hewan-hewan, flora, fauna apapun yang ada di alam itu biar mereka tetap tumbuh seperti itu aja gitu loh, nggak usah diutik-utik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding. Mantap.
Terima kasih Mas.